Brong yang ngelamar kerja nih, iya kan? Itu biasanya sebelum masuk kerja udah dipintain duit tuh sama oknum-oknum korporat. Buset, Ini gimana? banyak banget. Banyak banget. Banget itu yang begitu. Buset, pungli itu pungli. Pungli, ya Iya, pungli. Coba banyak. ini Pak Jambrong sampaikan keluh kesah Pak Jambrong tentang pungli-pungli semacam itu. Kali aja ntar didengerin nih sama orang-orangnya Pak Anies. Nah, saya mah minta mohon kalau seandainya memang Pak Anies memang pilihan saya. Jadi? Ya, jadi itu kadang-kadang masuk pabrik, masuk apapun, masuk sapam itu dipintain duit. Dipintain duit. Dulu, bos. Duit dulu. Apalagi Ini Pak Jambrong ini rumahnya lemes amat ini Pak Jambrong. nggak punya duit lagi kanker, bos. Aduh, lagi kanker nih Pak Jambrong. Ini kenapa ini? Emang ini di dunia percaloan ini pada mogok semua ini kita ini. Jadi dunia percaloan sekarang lagi sepi karena lagi mau pilpres, duit kali disendat gitu. Aduh, jadi disendat gitu ya karena mau pilpres. Iya, kalau udah pilpres barangkali duit pada merut. Nah, ini kan biasanya kan kalau habis pilpres usaha rada gampang Pak Jambrong. Kalau habis pilpres, gitu kan. Nah, ini kenapa ini sekarang ini mau pilpres malah sulit. Jadi begini, mungkin investor yang lain dan bukan investor juga mungkin pada ketakutan karena mau pilpres, takut bergejolak dan ada sesuatu yang tidak diinginkan kemungkinan dalam prinsip saya. Ntar Kalau prinsip orang lain kan berlainan, bos. duitnya nyangkut gitu ya. Nyangkut kayak mancing lele. Enggak. Kalau mancing lele nyangkutnya di mana tuh? Lah, kalau mancing lele kan gesit dia ke sono ke sini gini. Sama begitu percaloan juga. Oh, sama percaloan. Iya. Ini Pak Jambrong ini ngomong-ngomong ini udah kemana ini? Nyalo nih. Oh, udah kemana aja? Udah luas dah. Udah ke Subang, udah kemana aja? Itu nyalo apa keder Pak Jambrong? Lah, keder nggak tahu pulang, bos. Baru pulang ya, aduh. Iya. Ini dunia percaloan rumahnya agak macet gitu ya kalau Macet. kalau menjelang pilpres. Ya, biasanya begitu. Terus sekarang kita jangan ngomongin nyalo dulu dah. Ya kan, ini kan mudah-mudahan nih kalau ganti presiden bukan hanya calo doang nih yang bagus nih ya kan yang baik. Semuanya jualan juga bagus. Iya, Berita juga bagus. sektor ekonomi udah bagus dah. Iya. Ini kira-kira nih yang memenuhi harapan gitu kan buat Pak Jambrong siapa kira-kira nih calon presiden? Kalau saya tidak goyang dan tidak gentar, ya. Saya itu adalah pendukung Anies 100% dijamin halal. Tidak mau yang lain-lain. Itu kalau yang lain haram memang. Bukan haram. Oh, bukan Saya haram. udah ngedukung Prabowo 2 periode. 2 periode. Kalah terus. Terus. Bosan sampai bosan nyoblos ya. Bukannya bosen, kita harus ibaratnya pindah haluan. Oh, pindah luar. Enggak, itu udah berapa kali nyoblos Prabowo dulu dah dari dulu dah. Dari zaman Megawati. Saya udah 2 periode. Oh, 2 periode. 2 periode dukung Prabowo, Masih- nyoblos 2 periode. Saya ingat Pak Jambrong 2 periode. Iya. 2 kali nyoblos. Dulu saya lagi waktu Prabowo lawan Jokowi. Emang kan namanya Jokowi semua dia mah. Iya kan? Iya. Itu sampai berantem sama tetangga. Sampai berantem. Saya ngebelain Prabowo. Ngobelin Prabowo. Iya. Ini yang membuat Pak Jambrong sekarang tidak mendukung Prabowo itu apa Pak Jambrong alasannya? Alasannya karena kalah mulu. Kalau dulu. Jadi sekarang juga ini bisa dipastikan Prabowo kalah lagi nih. Dalam prediksian saya, kalau memang murni dalam pilpres ini Artinya nggak ada curang. nggak curang, itu Anies yang akan menang. Anies yang akan menang. Ya, kalau nggak curang. Kalau nggak curang itu Kalau curang ya begitulah kira-kira. ini menurut prediksi Pak Jambrong ya. Ya, sendiri. Nah, Pak Jambrong kan dulu fanatik nih sama Prabowo ya kan. 2 periode sampai berantem sama tetangga ya Pak Jambrong ya. Nah, sekarang ini alasan Pak Jambrong memilih Anies Baswedan apa Pak Jambrong? Jadi alasan saya memilih Pak Anies, satu dalam segi bahasanya, dalam segi agamanya, apapun yang dia baca, dia bahasa apapun, bahasa Inggris maupun apapun, dia sempurna Pak, Lancar. lancar. Dan juga saya supaya Indonesia ini ada perubahan, Ada perubahan. bukan tidak melanjut, ada perubahan. Ada perubahan gitu ya. Kan enak bos, nyalok juga kali kalau ada perubahan mah. Iya, Nah, lancar. saya punya Kereta. Alphard. Iya, Alphard kereta lah. Iya kereta dah, kalau pesawat dah. Pesawat gitu ya. Pesawat. Bos. Nah, Pak Jambrong,
Ini coba setahu Pak Jambrong gitu ya. Kan udah sering lihat tuh kampanye ya kan. Debat, coba ini terangkan visi misi Pak Anies yang baik menurut Pak Jambrong, misalkan soal kerjaan gitu kan, buat anak-anak Pak Jambrong di masa depan nih. Nah, jadi sangat bagus visi dan misinya. Oh, visi misi bagus. Bukan katanya kayak kita untuk makan apa itu namanya? Makan bersama. Oh, iya makan siang. Makan siang. Saya kalau makan siang tidak perlu, Bos. tidak Dari perlu ya. kecil sampai sekarang umur udah 55, makan terus. Makan terus. Sama orang tua dibelajarin nggak bisa makan sampai udah tua. Makan mah udah rasanya bosan nggak bosan. Yang penting kita ini sebagai warga Indonesia ya itu adalah butuh lapangan pekerjaan. Butuh lapangan kerjaan. Iya. Bukan makan siang gratis. Bukan masang tiang gratis. Itu jadi butuh pekerjaan. Butuh pekerjaan ya. Iya. Buat anak cucu nih. Dan anak cucu. Begitu. Jadi bagi Pak Jambrong itu program makan siang gratis itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Saya mah pengennya pengangguran itu kalau seandainya memang namanya itu banyak berarti pekerjaan, lahan pekerjaan, maling juga nggak ada, Bos. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang yang kelaparan. Nggak ada. Kalau ada lapangan pekerjaan. Lah iya, orang bekerja semua. Ngapain nyolong segala gonok gini? Nggak ada, Bos. Nggak ada ya. Iya. Ini Pak Jambrong kan kita kan emang orang kampung gitu ya. Banyaklah iya kan ponakan-ponakan Pak Jambrong gitu kan. Anak Pak Jambrong yang ngelamar kerja nih. Iya kan? Itu biasanya sebelum masuk kerja udah dipintain duit tuh sama oknum-oknum korporat. Buset, ini gimana? banyak banget. Kalau banyak banget itu yang begitu. Buset, pungli itu pungli. Pungli, ya pungli. Iya, Coba banyak. ini Pak Jambrong sampaikan keluh kesah Pak Jambrong tentang pungli-pungli semacam itu. Kali aja ntar didengerin nih sama orang-orangnya Pak Anies. Nah, saya mah minta mohon kalau seandainya memang Pak Anies memang pilihan saya. Jadi? Ya, jadi coba mohon kalau seandainya misalkan pekerja yang tamatan SMP atau SMA, SMP banyak kan kalau nggak mampu SMP tamat sekolah ya. Ya. Itu kadang-kadang masuk pabrik, masuk apapun, masuk sapam, itu dipintain duit. Dipintain duit. Dulu, Bos. Duit dulu. Apalagi yang namanya yayasan, dipintain duit 10 juta. Gitu kan. Terus udah masuk dipotong. Potong. Gitu sama yayasan. Itu coba rubah, jangan sampai ada yang begitu lagi kalau Bapak Anies jadi presiden. Jadi presiden. Iya. Harapan Pak Jambrong tuh. Harapan saya begitu. Jadi pungli-pungli orang yang mau masuk kerja itu dihilangin. Dihilangin, yayasan dihilangin. Gitu, Bos. Karena itu bentuk apa namanya? Bentuk apa itu Pak Jambrong namanya Pak Jambrong? Kalau jadi namanya memang itu namanya bukan ibaratnya seolah-olah pemaksaan dan tidak pemaksaan, rela tidak rela. Kalau seandainya memang kita dimasukin nggak dipotong, kita nggak masuk. Daripada namanya kita nggak masuk, ya udah dah, nggak apa-apa dipotong juga sekian bulan-bulannya, kan gitu, Bos. Iya gitu ya. Jadi terpaksa Bos. ini Gitu. setahu Bos Iwai Pak Jambrong ya. Memang salah satu misi Pak Anies Baswedan adalah akan memanusiawikan upah-upah karyawan. Itu salah satu misi Pak Anies Baswedan Pak Jambrong, setahu Bos Iwai gitu kan. Nah, ini bener nggak nih? Sebenarnya cocok nggak nih para karyawan harusnya mendukung Pak Anies? Pas Jadi nggak? begini, kalau seandainya memang karyawan itu sebenarnya harus mendukung Pak Anies. Harus mendukung Pak Karena Anies. cocok dengan programnya. Iya. Kadang-kadang jadi itu kalau ingin jadi pejabat ya dari atas, dari camat sampai lurah sampai RT, kalau memang dia lagi ngebutuhkan rakyat, dia itu namanya itu apapun itu dia janjikan. Udah biasa. Udah biasa, hal biasa. Tapi kalau seandainya udah janji mah, buset deh, bayangannya aja sulit. Bayangannya ketemu sulit. kita. Ya tapi Pak Jambrong melihat Pak Anies kan dengan kerja nyata di Jakarta itu punya harapan ya Pak Jambrong ya. Punya harapan. Janjinya akan terpenuhi gitu ya. Janjinya akan terpenuhi karena Pak Anies itu orangnya cerdas dan pintar. Dan juga dia masa sih namanya orang udah begitu, kita contoh sebagai di Jakarta tidak akan ingkar janji, Tidak akan. mudah-mudahan Kecil kemungkinan ingkar janji ya Pak Jambrong ya. akan ada ingkar janjinya. Begitu, Bos. Karena kan kita tahu Pak Jambrong ya kan, itu Jakarta International Stadium itu kan dibangun tanpa tenaga kerja asing Pak Jambrong ya. Betul. Kita semua tahu gitu kan, itu dibangun oleh anak-anak Indonesia asli. Dan salah satu misi Pak Anies Baswedan adalah ingin menghilangkan tenaga kerja asing. Ini kan sangat bagus Pak Jambrong ya. Betul itu. Karena kalau ada ribuan tenaga kerja asing, nah kalau nanti itu tenaga kerja asing dibuang, itu kan
Artinya kan itu kan kesempatan anak-anak Indonesia untuk kerja kan lebih besar. Bukan begitu Pak Jamrong kan? Betul Pak, betul itu begitu. Betul. Iya. Jadi coba ini Pak Jamrong kasih semangat untuk pendukung Anies Baswedan agar tetap konsisten sampai hari pencoblosan. Kasih semangat Pak Jamrong. Jadi gini, dari Sabang sampai Merauke. Lihat sini, lihat kamera Pak Jamrong. Dari Sabang sampai Merauke, ya. Apa relawan dan bukan relawan, mari kita coblos nomor 1. Nomor 1. Iya, nomor 1. Demi perubahan. Demi perubahan. Bukan katanya tidak berlanjut. Perubahan, demi Perubahan. perubahan. Mudah-mudahan kita doain Pak Anies ini jadi presiden dari Sabang sampai Merauke, bisa mendidik masyarakatnya dan tidak ingkar janji apa yang dia janjikan kepada masyarakat. Oke Pak Jamrong. Bos, nomor 1, hidup nomor 1 bos. Hidup nomor 1 Pak Jamrong ya. Nomor 1, Oke bos. Pak Jamrong, ini terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini Pak Jamrong nyalonya nobros. Lah, harus Ya, bos. nyalonya nobros gitu kan. Terima kasih buat Pak Jamrong yang sudah mau diwawancarai oleh Bos Iwai. Iya, Sekarang iya. kita ngopi, iya kan Pak Iya. Jamrong ya. Ini lagi ngopi, Ini bos. lagi ngopi, Lagi tuh, iya Ya, ngopi. ngopi. Buat para teman-teman semua yang sudah menyaksikan video Bos Iwai melalui Pak Jamrong yang diwawancarai, terima kasih banyak. Yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.